Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 453. Bagaimana Ren Fengping? Apakah kamu berencana untuk terus membuat masalah sekarang? Atau kamu ingin menghormati keinginan terakhir nenek dan hidup damai sebagai sebuah keluarga? Lin Zhengzhou mengangkat kepalanya dan bertanya. Ren Dongguo masih berlutut di tanah sambil memegangi kepalanya dan menangis. Meskipun Zhang Chunqin pergi untuk menghiburnya, dia menatapnya dengan mata tajam, takut Ren Fengping akan menjadi gila lagi. Sebagai keponakan, Ren Yurou mau tidak mau berkata saat ini, Bibi, nenek berkata bahwa dia akan meninggalkan sejumlah uang agar kamu keluar berbisnis sendirian. Jika kamu benar-benar ingin terus tinggal di Ren Group, sebenarnya tidak apa-apa. Biarkan ayahku yang mengambil keputusan, dan kamu bisa terus mengabdi. Tidak. Ren Fengping menyela. Saat ini, dia sudah menangis. Menyela kata-kata Ren Yurou, dia tetap di tempatnya dan merenung dalam waktu yang lama. Semua orang menahan napas. Tidak ada yang tahu keputusan apa yang akan dia ambil. Cui Haonian, Ye Tianzong, dan semua orang di Dewan Direksi semuanya merasa bahwa Ren Fengping mungkin akan terus menjadi gila. Namun, Ren Fengjiao ini telah menggunakan senjata terkuatnya. Jika dia bahkan tidak setuju dengan ini, maka satu-satunya cara untuk menghadapi Ren Fengping ini adalah dengan bersikap tegar. Sebenarnya, meskipun dia tidak menyukainya, namun, Lin Zhengzhou telah lulus ujian di sisinya. Gunakan Ren Fengjiao untuk menggerakkannya dengan emosi dan memahaminya dengan alasan. Maka kematian nenek adalah pengekangan emosi terakhir. Dan selanjutnya, Lin Zhengzhou dapat memainkan peran besar dalam pertempuran melawan Tian Xiantong-Lao, Ye Qingfeng, dan di pertarungan puncak masa depan dengan Ye Zongtian. Ide Ye Tianzong untuk menggunakannya sangat jelas, dia dan Huo Fenghuang adalah tangan kanannya. Namun perbedaannya hanya pada fungsi dan tanggung jawab kedua orang tersebut. Salah satunya adalah menyerang keluar dan menyerang kota. Yang lainnya bertanggung jawab untuk mengangkut biji-bijian dan rumput serta memastikan logistik mutlak. Saya setuju. Akhirnya, di bawah pandangan semua orang, setelah pengalaman yang menyakitkan, Ren Fengping akhirnya menyerah dan berkata dengan sedih, saya tidak akan lagi bersaing dengan Ren Dongguo untuk posisi presiden. Dan saya akan menuruti keinginan ibu. Karena saya bukan presiden, lalu tidak ada gunanya tetap di grup. Adapun memberiku uang untuk melanjutkan bisnisku. Haha, apakah aku, Ren Fengping, tipe orang yang mencintai uang? Aku pergi. Mengenai hal-hal di sini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, aku tidak peduli. Dia sepertinya kehilangan minat pada segala hal dan berbalik untuk pergi. Saudari, itu dia. Ren Dongguo, yang terlalu sedih, tiba-tiba berdiri dan sambil berteriak, berjalan dengan dukungan Zhang Chunqin. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sudah setuju untuk tidak bertengkar denganmu lagi, kenapa kamu masih tidak mau melepaskanku? Ren Fengping masih memiliki rasa permusuhan tertentu terhadap Ren Dongguo. Ren Dongguo menggelengkan kepalanya satu demi satu dan berkata dengan tulus, saya harap Anda bisa bertahan. Adapun posisi Presiden Ren Group, saya berencana menjadikannya usaha patungan. Anda dan saya sama-sama presiden, dan kami akan mengelolanya bersama-sama. Grup ini adalah fondasi keluarga kita tidak boleh hilang. Dalam hatiku, kamu dan kakak kedua adalah saudara perempuanku yang baik. Biarkan dendam masa lalu berakhir selama mereka bisa. Kakak kedua kini sudah bisa rujuk dengan kami. Kenapa kamu tidak bisa? Yang kamu perjuangkan adalah perusahaan, tapi yang aku perjuangkan adalah keluargaku. Keluarga. Kata-kata Ren Dongguo mengejutkan Ren Fengping. Sebelum dia dapat berbicara, ketika dia melihat situasinya telah membaik, Ren Fengjiao segera menghampiri dan berkata dengan tulus, ya, saudari, Dongguo juga adik laki-laki kami. Kami memang telah menindas mereka selama bertahun-tahun, tetapi dapatkah Anda melihat balas dendam mereka sekali? Bisakah Anda melampaui kami? Tidak, tidak pernah. Dan posisi Presiden Ren Group ini diberikan oleh ibu saya. Dia bersedia membaginya dengan Anda, dan saya juga bersedia membantu Anda. Kami tiga saudara perempuan akan bekerja sama untuk menjalankan bisnis keluarga. Bukankah bagus untuk naik ke level berikutnya? Ren Fengping mulai ragu. Ren Yurou terus berusaha membujuknya untuk berdamai. Ye Tianzong juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengedipkan mata pada Cui Haonian. Cui Haonian segera memahaminya dan menghasut anggota dewan lainnya untuk berkata, jika saya setuju dengan Ren Dongguo, kami dapat menunjuk seorang wakil presiden.
Kalian berdua akan mengelola grup Ren bersama-sama, dan kami, para pemegang saham, tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mendukungmu. Banyak yang sudah kita lakukan, tapi pada akhirnya kita hanya berharap kelompok ini bisa berkembang dengan sejahtera, tidak lebih. Yah, kita semua adalah anggota keluarga kita sendiri. Kalau ada yang tidak bisa kita bicarakan, pernah ada dendam dan kesalahpahaman di masa lalu, semuanya bisa dihilangkan sekarang. Sebagai orang luar, saya juga berharap Anda keluarga bisa bersatu menjadi satu, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Iya, kamu bilang kan. Seperti yang diharapkan. Ren Fengping tidak lagi punya alasan untuk bertahan. Faktanya, menyelamatkan muka itu sulit. Mereka bisa menerima diri mereka sendiri, tapi yang memiliki konflik paling dalam adalah Zhang Chunkin. Dari awal sampai akhir, dia tidak membuat pernyataan. Oleh karena itu, setelah Ren Fengping berpikir sejenak, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, saya telah melepaskan obsesi saya. Anda, Ren Dongguo, adalah adik laki-laki saya. Tidak peduli apa, saya harap kamu melakukannya dengan baik. Bagi saya tidak memiliki kemampuan atau sumber daya, jadi saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk posisi ini. Kalau dibilang seperti itu, saya merasa sudah melangkah terlalu jauh di masa lalu, tapi saya tetap saja." Petik 2. Sebaiknya kamu tetap di sini. Zhang Chunkin datang. Dia bukan orang yang picik. Jika seseorang menentangnya, dia pasti akan melakukan bagiannya. Namun jika seseorang mengakui kepengecutannya dan tidak mau melakukannya lagi, maka dia tidak akan agresif. Oleh karena itu, melihat ketiga kakak beradik itu bisa hidup rukun dan grup Ren ada di tangannya sendiri, mengikuti tren adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini. Ren Fengping, meskipun aku tidak menyukaimu, kamu telah menindas kami berkali-kali. Tapi, demi orang tua itu, kita bisa mengubah permusuhan kita menjadi persahabatan. Menghormati keinginan terakhir ibu, kamu dan Ren Fengjiao dapat tinggal, dan bahkan mengelola grup Ren bersama Dongguo. Satu-satunya harapanku adalah agar keluargaku berhenti bertengkar satu sama lain. Itu tidak ada artinya. Dengar, apa tidak apa-apa. Ini terdengar seperti bahasa manusia. Ye Tianzong dipenuhi dengan emosi. Saya telah mengenal Zhang Chunkin selama setengah tahun, dan saya belum pernah melihatnya berpikiran terbuka. Meski aku tidak tahu apakah dia tulus atau hanya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi setidaknya bisa mengatakan itu adalah kemajuan. Tapi melihat Zhang Chunkin membuka mulutnya, jika dia bersikeras untuk pergi lagi, itu akan terlalu megah. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan rasa terima kasih, "Baiklah, kalau begitu saya akan mendengarkan Anda. Mulai sekarang, grup Ren akan dioperasikan bersama oleh saya dan Dong Guolai. Sedangkan untuk Feng Jiao, Anda hanya..." Petik 2. Meskipun nenek berkata dia ingin aku membantu Dongguo, aku masih memiliki hal yang lebih penting untuk diselesaikan. Lagi pula, restoran Hotpot Euro baru saja dibuka. Sebaiknya aku pergi dan membantu dulu. Aku telah melakukan pekerjaan dengan baik akhir-akhir ini. Aku akan terus menjadi manajer lobi restoran Hotpotku. Hahaha. Apa yang disebut lelucon telah diselesaikan. Sejujurnya, masalah ini diselesaikan dengan mudah. Memang tidak semegah yang dibayangkan, tapi hangat dan lengkap. Beberapa detail kecil dengan mudah menyelamatkan hari itu, dan saya harus mengatakan bahwa semua ini berkat Lin Zhengzhou. Selanjutnya, perjanjian ditandatangani, dengan Ren Dongguo dan Ren Fengping menjabat sebagai wakil presiden. Cui Haonian bergegas pergi bersama sekelompok anggota dewan. Adapun Ren Fengping dan Ren Fengjiao, mereka tinggal di sini, berbasa-basi sampai jam 10 malam, dan kemudian pergi dengan marah. Ini adalah pertama kalinya keluarga berkomunikasi dalam lingkungan yang menyenangkan. Disepakati bahwa setelah Ren Yurou kembali dari ibu kota provinsi, mereka akan berkumpul kembali, makan dan tetap berhubungan. Biarkan mereka semua pergi dari ketidakbahagiaan masa lalu. Mulai saat ini, sebuah keluarga harus saling mencintai dan tidak pernah bertengkar lagi. Itu sibuk sampai jam 10 malam. Zhang Chunkin sangat mengantuk, jadi dia membawa Ren Dongguo ke atas untuk beristirahat. Lagi pula, besok siang, dia akan pergi ke Song Lingling untuk menandatangani perjanjian kerjasama, dan Ren Dongguo baru saja menjabat, jadi dia harus pergi ke Ren Group terlebih dahulu untuk memahami situasi kerja. Meski satu tim gabungan, namun tetap ada prioritasnya, Ren Fengping sebagai wakilnya dan Ren Dongguo sebagai pemimpinnya. Selama saudara kandung terhubung, sebenarnya hal-hal tersebut tidak menjadi masalah. Yurou, tolong naik ke atas dan istirahat dulu. Zhengzhou baru saja datang ke sini hari ini.
Ada banyak hal yang ingin saya bicarakan dengannya. Aku berencana mengajaknya keluar untuk mengadakan barbecue dan minum bir. Lagi pula, kita baru saja menjadi saudara. Ada banyak hal yang perlu kita jelaskan dengan jelas. Menurut pesan dari Huo Fenghuang, pada pukul 12 malam ini, anak Tianshan akan mengumpulkan semua pembunuh di Wetland Park dan mengirim mereka ke utara bersama-sama. Orang-orang ini memiliki kemampuan tempur yang luar biasa dan semuanya berpengalaman dalam banyak pertempuran. Setelah mereka dilempar ke medan perang, konsekuensinya tidak terbayangkan, dan ini juga merupakan persyaratan wajib dari sang master. Menurut ini, masih ada 2 jam. Dibutuhkan waktu tertentu untuk sampai ke sana, dan Fire Phoenix telah mengirimkan pasukannya, dan dia masih perlu meninjau dan mengatur pasukannya. Pastikan tidak ada masalah malam ini. Mendengar, Ren Yurou merasa ragu dan berkata, memanggang tidak baik untuk kesehatanmu. Bukankah lebih baik membiarkan para pelayan menyiapkan makanan? Aku tidak terlalu mengantuk. Sebenarnya, aku masih punya banyak pertanyaan tentang Zhengzhou. Saya harap, kakak ipar, Anda dapat beristirahat dengan baik. Saudara Tianzong dan saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Saya harap Anda bisa mengerti. Terkadang, ketika orang lain tidak mau bersuara, itu bukan karena mereka menyembunyikan rahasia apapun, tapi karena mereka sendiri tidak ingin rahasia itu dipublikasikan. Lin Zhengzhou membuatnya sangat jelas. Meskipun ada kelembutan yang tersirat, gaya penanganannya dan Ye Tianzong berbeda, bercampur dengan nada yang tidak bersahabat. Hal ini membuat wajah Ren Yurou tiba-tiba memerah karena malu. Setelah melihat Ye Tianzong, dia akhirnya merasa tidak berdaya dan mengangguk dan berkata, "Oke, kalian bisa ngobrol dan saya tidak akan mengganggumu." Bab 454. Melihat sosok Ren Yurou pergi, Ye Tianzong sebenarnya merasa sedikit tertekan. Dia ingin mengintegrasikannya ke dalam hidupnya, tetapi ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dia ketahui. Pada titik ini, dia hanya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik bersamanya setelah menyelesaikan potensi krisis. Lin Zhengzhou sangat cakap dan pandai mengamati kata-kata dan emosi. Dia segera menghampiri dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Tianzong, terkadang, ketika kita ingin melakukan hal-hal tertentu, kita harus belajar untuk menyerah. Terlebih lagi, sekarang aku hanya membiarkan adik iparku aku sedikit tidak bahagia, tapi itu tidak akan berdampak banyak pada hubunganmu atau bahkan situasi secara keseluruhan, jadi jangan terlalu khawatir." "Oke, aku tahu. Hanya saja aku merasa sedikit tidak nyaman." "Oke, mari kita lupakan hal-hal ini dan cepatlah. Masih ada waktu kurang dari 2 jam sebelum pertempuran dengan Tianshan Tonglao. Ayo pergi, ayo kita bicara di dalam mobil. Aku harus mengatur pertemuan dengan Huo Fenghuang dulu, lalu mengatur pasukan kita." Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam. Setelah memberi perintah, Lin Zhengzhou mengangguk dan mengiyakan tanpa terlalu terlibat. Setelah itu, keduanya buru-buru meninggalkan villa, masuk ke dalam mobil, dan langsung menuju taman lahan basah. Di dalam mobil, Lin Zhengzhou sedang menyusun strategi tentang masalah eksternal. Namun, tidak banyak yang diketahui tentang rencana Ye Tianzong dan semua hal yang dijalankannya. Dia tahu betul posisinya di dalam hatinya, dia bisa membuat keputusan sendiri dalam hal-hal kecil, tetapi secara umum, dia masih harus mematuhi Ye Tianzong. Bagaimanapun, posisi Tuan untuk kedua saudara laki-lakinya sangat jelas, dan dia juga berharap dapat memberikan perlindungan sebanyak mungkin atas kekurangan Ye Tianzong. "Saudara Tianzong." Lin Zhengzhou mengemudi dengan kecepatan tetap, tidak lambat atau mendesak. Bagaimanapun, masih ada cukup waktu. Dia harus mengklarifikasi pembagian kerja dengan Ye Tianzong terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ye Tianzong tenggelam dalam pikirannya, dia bertanya, "Yah, katakan. Kami pergi ke Wetland Park terutama untuk menangani Tianshan Tonglao. Dan berkumpul di sana berarti memanggil semua pembunuh. Rencana mereka adalah mengangkut orang ke garis depan utara, jadi ada beberapa masalah di sini. Pertama, bagaimana kita menghadapinya mereka? Kedua, bagi orang-orang ini, haruskah jalur transportasi mereka ditemukan dan diberantas? Terakhir, siapakah yang dihubungi oleh Tianshan Tonglao di utara ini? Jika tidak diselesaikan adapun sumbernya, mungkin jika kita membunuh salah satu Tianshan Tonglao, yang kedua dan ketiga Tianshan Tonglao akan muncul satu demi satu, bagaimana menurutmu?" "Yah, kamu sangat bijaksana, dan aku telah memikirkan semua hal ini." Ye Tianzong tidak berkomitmen, menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, "Setelah bertemu Huo Fenghuang nanti, kami dapat menyelesaikan masalah Anda dengan sempurna. Prioritas utama sekarang adalah saya mengkhawatirkan orang di baliknya.
Saya selalu merasakannya, rencana kami hari ini tidak berjalan mulus. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin itu indera keenamku. Meskipun aku tidak bisa percaya tahayul, setiap kali aku mengkhawatirkan hal ini, selalu ada yang tidak beres. Ngomong-ngomong soal, Ye Tianzong tiba-tiba menoleh, memandang Lin Zhengzhou, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Zhengzhou, sekaranglah waktunya untuk mengujimu. Guru memberitahu saya bahwa kemampuanmu bukanlah bakat dalam pertempuran, dan sebagian besar didasarkan pada dukungan. Lalu saya hanya berharap kalian bisa beradaptasi dengan kondisi setempat dan selalu waspada terhadap keadaan sekitar. Jika terjadi kecelakaan kalian akan segera merespon dan sekaligus menyelesaikan krisis tersebut. Kalian akan berhasil melewati beberapa hal. Tes yang kuberikan padamu, tapi semuanya berhubungan dengan beberapa masalah. Hal-hal biasa sehari-hari, dan kali ini. Oke, aku tahu. Lin Zhengzhou menyela, mengangguk dan berkata, ini juga ujian nyata pertama saya sebagai asisten Anda. Jangan khawatir, saya akan selalu memperhatikan apa yang terjadi di luar. Sedangkan bagi saya, meskipun saya tidak sekuat Anda dalam pertarungan, namun, saya juga memiliki keahlian unik saya sendiri. Terlebih lagi, sejauh yang saya tahu, Huo Fenghuang ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dengan dia dan saya sebagai tangan kanan Anda, saya yakin kami akan melakukannya berhasil malam ini. Blokir mereka. Rencananya hanya sebuah konsep kecil, tapi yang lebih penting, kita perlu melacak sumbernya dan menemukan musuh sebenarnya, sehingga kita bisa menghilangkan semua harapan sejak awal. Bagus. Keduanya langsung cocok. Kemudian, kecepatan berkendara meningkat lagi. Sekitar 20 menit, kami tiba di tujuan. Ini bukanlah taman lahan basah, melainkan sebuah pavilion tidak jauh dari Wetland Park. Ini juga merupakan taman kecil, tetapi biasanya digunakan oleh orang-orang untuk berjalan-jalan. Menurut Huo Fenghuang, terdapat jalan setapak di belakang pavilion yang mengarah langsung ke Wetland Park. Para prajurit yang dimobilisasi dari perbatasan utara dapat dengan lancar lewat di sana tanpa mengeluarkan suara. Hal utama adalah berkoordinasi di sini terlebih dahulu, dan kemudian meluncurkan serangan umum nanti, sehingga kita berhasil melewati level tersebut. Setelah turun dari mobil langsung menuju jalan setapak di belakang pendopo, di sana terdapat hutan lebat, dan tidak mudah terlihat pada malam hari, oleh karena itu bersembunyi di sini adalah pilihan terbaik. Setelah sampai di pavilion, Komandan. Saat mereka tiba, teriakan pelan Huo Fenghuang tiba-tiba datang dari belakang. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke atas, dia menemukan bahwa Huo Fenghuang sudah bersenjata lengkap dan menunggu dengan serius. Bagaimana? Bagaimana situasinya? Ye Tianzong bertanya. Huo Fenghuang hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat Lin Zhengzhou berdiri di samping Ye Tianzong, dia masih ragu-ragu. Sebelum Ye Tianzong dapat berbicara, Lin Zhengzhou tampak familiar. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, Huo Fenghuang, kan? Nama saya Lin Zhengzhou. Mulai sekarang, Anda dan saya akan menjadi tangan kanan saudara Tianzong. Saya orang baiknya saudara. Kami berdua adalah master. Oh. Awalnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lin Zhengzhou, tetapi ketika dia tiba-tiba mendengar apa yang dia katakan, Huo Fenghuang tersentak dan tanpa sadar menatap Ye Tianzong. Ye Tianzong juga mengangguk tanpa komitmen dan berkata, "Yah, dia adalah saudaraku, dan dia adalah salah satu dari kita. Tidak perlu menghindari apapun. Mulai sekarang, kamu juga dapat memberitahu dia apa yang kamu laporkan kepadaku. Kamu bertanggung jawab untuk urusan luar, dan dia bertanggung jawab untuk urusan dalam negeri. Malam ini masalahnya relatif penting, jadi dia akan datang dan berpartisipasi bersama. Tentu saja, menyelesaikan Tianshan Tongmao adalah masalah kita, dan dia bertanggung jawab atas keamanan periferal. Komandan, apakah ada sesuatu yang belum saya lakukan dengan cukup baik? Apakah Anda ingin orang bernama Lin Zhengzhou ini datang ke sini untuk menggantikan saya selangkah demi selangkah? Kesetiaan saya kepada Anda dapat dipelajari dari langit dan bumi. Saya harap Anda tidak melakukannya. Lakukan ini padaku. Aku akan bekerja lebih keras dan menjadi lebih. Kamu terlalu banyak berpikir. Faktanya, Huo Fenghuang bukanlah orang yang terlalu sensitif. Namun, karena dia menjadi sangat rapuh dalam urusannya sendiri dan mungkin telah ditinggalkan sebelumnya, jadi setiap kali dia merasa Ye Tianzong sedang dalam suasana hati yang buruk atau marah, dia khawatir dia akan dikeluarkan. Meskipun Huo Fenghuang biasanya melakukan sesuatu, memang ada beberapa kekurangan kecil. Tetapi kontribusinya tidak dapat disangkal. Ye Tianzong segera melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Tidak, Fenghuang,
dia adalah saudara laki-laki saya yang baik, dan saya memiliki guru yang sama. Mulai sekarang, kalian berdua akan membantu saya melakukan sesuatu bersama-sama, dan saya akan melakukan sesuatu. Anda juga tahu bahwa jika saya benar-benar ingin mengusir Anda, saya tidak akan menggunakan metode ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita bicarakan situasi yang ada terlebih dahulu. Kata-kata Ye Tianzong meyakinkan. Hasilnya, hati yang awalnya goyah mendapatkan kedamaian jangka pendek. Namun, hal ini tidak menghilangkan kekhawatiran Huo Fenghuang. Namun, prioritas utama adalah menghadapi musuh. Oleh karena itu, Huo Fenghuang tidak mengungkapkan pikirannya terlalu banyak dan menunggu sampai masalah ini selesai. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, dia adalah seorang panglima tertinggi. Menurut laporan mata-mata saya, segala sesuatu di sekitar Wetland Park telah dikendalikan oleh alam. Setiap pintu masuk dan keluar dikendalikan oleh beberapa prajurit kuno. Siapapun boleh masuk dan keluar. Dan Tianshan Tonglao sepertinya sedang menuju ke sini. Yang disebut 2 jam mungkin tidak cukup sebelum mereka mulai mengambil tindakan. Nah, bagaimana dengan situasi kita di sini? Jumlah total prajurit kuno di sisi lain, termasuk mereka yang terbunuh, seharusnya mencapai 200. Kekuatan bertarung mereka sangat kuat, dan mereka semua adalah orang-orang yang telah mengalami ratusan pertempuran. Saya, di antara mereka berdasarkan jumlah orang, jumlahnya menjadi 2 kali lipat, artinya, saya mengatur sekitar 400 orang untuk bertarung dalam kelompok 2 orang. Dengarkan ini. Lin Zhengzhou di samping mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, Huo Fenghuang, pavilion ini sangat kecil, dan meskipun dikelilingi oleh hutan lebat, ia harus menyembunyikan 400 orang, dan tidak ada pergerakan, setidaknya sekarang. Sepertinya begitu padaku bahwa itu benar-benar mustahil, apakah kamu berencana untuk menggertak? Hehe, Huo Fenghuang mencibir. Dia sendiri tidak menyukai Lin Zhengzhou, tetapi sekarang pihak lain sepertinya ingin datang untuk bersaing demi kebaikannya. Oleh karena itu, pertanyaannya tampak lebih kekanak-kanakan dari sisinya. Dia mencibir dan berkata dengan agak menghina, jelas tidak mungkin untuk 400 orang-orang bersembunyi di pavilion kecil ini. Tetapi jika mereka tersebar ke dalam kelompok-kelompok kecil dan bersembunyi di lingkungan sekitar dan di berbagai persimpangan, bukankah itu tugas yang mudah? Dia, Tianshan Tonglao, hanya mengatur interior Wetland Park, tapi saya sudah mengendalikan semua arteri lalu lintas eksternal. Jika terjadi kecelakaan, saya akan bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Selain itu, Anda mungkin tidak mengetahui situasi di utara, apalagi mengetahui bahwa di bawah pemerintahan Panglima tertinggi kami semua prajurit terlatih dan tertib. Selama kita memberi perintah, mereka bisa dipecah-pecah dalam sekejap, itu sangat mudah. Oleh karena itu, meski mereka bersembunyi ribuan mil jauhnya, mereka semua bisa dipelintir menjadi tali dalam waktu singkat. Formasi seperti itu seperti milik, wajar saja jika Anda belum pernah melihatnya. Gayung bersambut. Kata-kata dan kalimatnya syarat dengan senjata dan tongkat. Ye Tianzong telah mendengar ketidakpuasan tersebut dan hendak berbicara. Namun, Lin Zhengzhou terlahir dengan temperamen yang baik, jadi menurutnya itu tidak penting. Dia hanya tersenyum canggung dan berkata, "Yah, kamu benar. Aku kasar. Nah, karena personelnya diatur dengan baik, dengan pertarunganmu efektivitas, jika Anda ingin menjatuhkan Tianshan Tonglao dan yang lainnya adalah hal yang pasti, jadi bagaimana menyelesaikan masalah penelusuran sumbernya?" Yang dimaksud Zhengzhou adalah, bagaimana sebenarnya rencana Tianshan Tonglao untuk mengangkut orang-orang ini ke utara. Juga, apakah kamu tahu sesuatu tentang orang-orang dari utara dan orang-orang yang datang untuk menghubungi Tianshan Tonglao? Ye Tianzong dapat melihat bahwa hubungan keduanya tidak terlalu bersahabat. Namun hal semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyelesaikannya saja, membutuhkan waktu untuk menenangkan dan penyesuaian kejadian. Oleh karena itu, dia memilih untuk menghindari hal yang paling penting dan menyelesaikan masalah yang mendesak terlebih dahulu, mana yang lebih penting. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.